Cukup ya? Pak, bentar Pak. Cukup? Bentar Pak. Baik ya, kalau cukup ya. Silakan penyidik dibawa masuk lagi untuk terang. Baik, kita mulai ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Jatandras, serta Kanit 2 Jatandras Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan terhadap saudara Haris Pratama yang juga merupakan sebagai ketua KNPI. Adapun waktu kejadian ini pada hari Senin tanggal 21 Februari tahun 2022 kurang lebih pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah makan Garuda Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian kronologi singkat kasus ini bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari tahun 2022 kurang lebih pukul 14.00 di rumah makan Garuda di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat telah terjadi tindak pidana yaitu pengeroyokan terhadap korban saudara Haris Pratama yang dilakukan oleh 4 orang yang tidak dikenal, yang mengakibatkan korban mengalami luka robek pada pelipis mata kanan, kemudian luka memar pada mata kanan dan kiri. Selanjutnya setelah kejadian itu, korban melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya, kemudian penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam waktu tidak lebih dari 1 kali 24 jam ini berhasil menangkap para pelaku. Adapun pelaku yang berhasil ditangkap dari 4 orang yang ada di TKP sebagai pelaku utama, 2 berhasil kita tangkap, yaitu 1 inisialnya MS. Ini lahir di Ambon tahun 78. Kemudian yang kedua JT. Ini juga lahir di Ambon, kemudian tahun 79. Kemudian yang ketiga adalah saudara SM. Lahir di Ambon tahun 1961. Kemudian ada juga DPO yang saat ini masih dilakukan pengejaran oleh penyidik. Ada 2 orang, yang pertama inisialnya H dan yang kedua inisialnya I. Kemudian barang bukti yang bisa diamankan terkait dengan kasus ini diantaranya adalah baju milik korban, kemudian juga batu yang digunakan oleh tersangka untuk melukai korban, kemudian juga pakaian milik para tersangka, kemudian juga ada kendaraan roda 2 yang kita hadirkan di sini yang digunakan para tersangka dalam melakukan aksinya. Kemudian terkait dengan kasus ini, penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan ketiga orang yang kita tangkap ini dengan sangkaan pasal 170 KUHP ayat 2 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Nanti kami akan perlihatkan barang bukti yang ada. Kemudian apabila ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, nanti kami persilakan. Di sini ada Pak Dirkrimum dan para penyidik yang bisa nanti
menjawab secara teknis apa yang teman-teman tanyakan. Demikian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa aja, coba biar sekalian nanti jawabnya. Peran masing-masing tersangka, Motif. terus motif, terus apa? Oke, dalang dibaliknya, terus Oke. Oke, rekan-rekan, saya jawab pertanyaannya, nanti bisa berkembang ya. Rekan-rekan sekalian, kejadiannya baru kemarin kurang lebih jam 14 di TKP. Kejadiannya baru kemarin jam 14. Kemudian sebelum korban membuat laporan polisi, kita sudah respon, sudah langsung ke TKP dan sudah bergerak. Ketika korban membuat laporan di Polda Metro Jaya kurang lebih pukul 19 sampai dengan pukul 20 WIB, karena kondisi korban masih belum bisa dilakukan pemeriksaan, hanya interogasi, buka sedikit, kemudian kita berikan waktu istirahat karena korban mengalami luka dan butuh perawatan lebih lanjut pada malam hari itu. Rekan-rekan sekalian, tadi ada pertanyaan apa motivasinya, apakah keterkaitannya dengan Kongres DPP KNPI dan lain sebagainya. Jujur, pada pertemuan rilis sekarang, hal itu masih perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Karena fakta awalnya hanya ada seseorang atas nama Haris Pratama yang juga menjabat sebagai ketua DPP KNPI dipukul atau dikerubutin atau dikeroyok oleh 4 orang. Dari 4 orang yang melakukan pengeroyokan tersebut, 2 diantaranya sudah kita amankan. Berarti tinggal 2 lagi eksekutornya. Ternyata hasil pengembangan dari penangkapan 2 orang tersebut, terdapatlah 1 orang lagi yang kita duga kuat dan kita sudah tetapkan sebagai tersangka, dimasukkan kepada 55 Junto 170. 55 artinya dia yang diduga kuat menyuruh melakukan ini. Dasarnya adalah kenapa motivasinya harus ada ke belakang, karena jujur di antara mereka tidak saling mengenal. Mengetahui iya, memberikan dukungan iya, tetapi tidak ada masalah sampai sejauh ini dari para tersangka yang sudah diamankan dengan korban. Maka akan timbul pertanyaan, lalu dengan maksud apa si orang ini dianiaya, kan gitu. Hal itulah yang belum bisa saya jawab hari ini, karena baru ditangkap kurang lebih baru tadi pagi. Kita masih dalam rangka mengumpulkan alat bukti, yang alat bukti itu untuk memberikan kepastian penetapan tersangka orang yang sudah kita amankan. Faktanya, apa alat buktinya? Kalau mereka sebagai pelakunya, alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi, baik saksi di TKP maupun saksi korban. Yang kedua adalah bukti surat atau dokumen, antara lain adalah CCTV. Dari mana saja CCTV itu? CCTV itu berasal dari depan rumah korban sampai dengan depan perjalanan ke TKP. Dan dari TKP meninggalkan TKP, kita sudah telusuri itu semua. Faktanya bisa bahwa pelakunya menggunakan motor tersebut, bisa dicocokkan. Pakaian yang digunakan oleh para pelaku juga sudah kita dapatkan. Hasil daripada keterangan tersangka juga mengakui. Kalau tadi Pak Kabid Humas menyampaikan bahwa ada 2 PSK, 2 DPO yang menyebutkan inisial, kalau saya langsung menyebutkan nama saja supaya yang bersangkutan bisa menyerahkan diri. Yang pertama adalah Harvey alias Avice. Ini eksekutor ya. Yang kedua adalah DPO atas nama Irwan. Ini adalah pelaku eksekutor dari yang 2 orang tadi. Saya berharap ada itikat baik untuk segera menyerahkan diri, dan saat ini saya sudah tetapkan sebagai tersangka dan DPO. Terjawab ya? Cukup?
55 itu penyertaan. Tadi kan udah dibacain. Berapa? Oh, yang ini SS tadi sudah dibacakan oleh Pak Kabid Humas. SS yang kelahirannya Ambon juga. SS. Hah? Lu nggak usah ngarang-ngarang. Oke, yang kedua di mana mereka diamankan? Rumahnya di Tanjung Priuk dan juga di wilayah Bekasi. 2 orang dan 2 orang lagi tim kami masih bekerja. Motivasi di balik ini mohon doa restunya. Kami tetap masih bekerja karena baru saja diamankan. Daripada nanti rekan-rekan berspekulasi dan lain sebagainya, makanya saya mohon kepada Pak Kabid Humas untuk bisa dirilis hari ini. Karena memang masih baru banget, kita nanti berkembang lebih jauh.